Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Ramawati dengan nomor induk mahasiswa 1203030 dari kelas C semester 4 Hukum Tata Negara Siasa Fakultas Syariah dan Hukum. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurijal SSY MH. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Pertemuan 9 membahas tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi daya ikat sebuah konstitusi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu pendekatan dari aspek hukum, pendekatan dari aspek politik, pendekatan dari aspek moral. Yang pertama, pendekatan dari aspek hukum. Menurut KCWR, aliran positivisme hukum, bahwa konstitusi itu mengikat. Maksudnya adalah karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi dibuat atas nama rakyat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial umat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksanaan hukum. Yang kedua, yaitu pendekatan dari aspek politik. Hukum ialah produk politik yang telah menjadi badan konstituante atau lembaga lain yang ditunjuk sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi suatu negara. Kemudian peran itu dilanjutkan oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Proses yang dilakukan oleh kedua badan ini merupakan kristalisasi dan proses politik. Politik hukum adalah pernyataan kehendak dari pemerintahan negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan ke arah mana hukum itu akan dikembangkan. Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan, merupakan produk bersama DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah, sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dipandang sebagai kristalisasi dari proses interaksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak politik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan dari aspek moral. Paul Scholten mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarah kepada ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi, tapi bersifat lahirnya melainkan bersifat batinnya, seperti rasa malu dan menyesal. Esensi tujuan moral yaitu untuk mengatur hidup manusia sebagai manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, dan tidak mengenal daya berlakunya. Moral tidak terikat pada waktu tertentu dan juga tidak tergantung pada tempat tertentu. Otoritas konstitusi kalau dipandang dari segi moral sama halnya dengan pandangan aliran hukum alam, yaitu mempunyai daya ikat terhadap warga negara karena penetapan konstitusi juga didasarkan pada nilai-nilai moral. Pada pertemuan 10 membahas tentang konstitusi, konstitualisme, dan negara. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat mengatur tentang distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Penting bagi sebuah negara memiliki konstitusi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sebuah negara. Untuk itu, dalam penyusunan konstitusi harus merupakan hasil dari nilai-nilai dan norma berbangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian,
Penyusunan konstitusi menjadi sebuah pekerjaan yang mendasar bagi sebuah negara untuk menentukan sistem hukumnya. Kemudian, negara. Negara adalah pemegang kedaulatan terpenuh dalam lingkup hukum internasional. Hal tersebut dikarenakan dengan memangku kedaulatan yang telah diberikan oleh warga negara sebagai bukti bahwa negara tersebut memiliki penduduk yang berdaulat. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negara, negara mengadakan hubungan dengan negara lainnya ataupun dengan organisasi internasional. Meskipun memang tidak ada kekurangan pada kebutuhan dalam negaranya, hubungan ini harus tetap dijalin agar terciptanya suatu hubungan baik antar negara ataupun dengan organisasi internasional. Hubungan tersebut dapat diimplementasikan dengan cara menempatkan perwakilan dengan mengadakan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Kemudian konstitusionalisme ialah hasil dari implementasi konstitusi dalam pembatasan kekuasaan harus dibatas dan dibagi serta menjamin hak rakyat sebagai warga negara yang merdeka. Konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme itu bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar menjadi jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintahan. Pada pertemuan 11 membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Sebutan para ahli untuk Piagam Madinah yaitu Sahifah Madinah. Para ahli menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad SAW itu dengan nama yang bermacam-macam. Di antaranya yaitu menurut Ahmad Sukarja, kata Sahifat semakna dengan charter dan piagam. Charter dan piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang suatu hal. Bentuk dan muatan sahifat itu tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut. Dilihat dari pengertian Streti, sahifat itu adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan, yaitu Muhajirin, Ansor, dan Yahudi, dan juga sekutunya bersama Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari segi pengertian charter, Piagam Madinah ialah dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, muatan Piagam Madinah. Yang pertama, yaitu ada kesepakatan. Ketika di masyarakat Madinah pada kala itu sangat memiliki tingkat heterogenitas atau tinggi, tidak hanya ras termasuk agama yang berbeda pada kala itu serta menjalin keseragaman dalam kehidupan makan, dijalinlah kesepakatan di antaranya masyarakat dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, persamaan. Salah satunya ketika hak dalam pemerataan atau tidak adanya perbedaan mengenai kepemilikan hak, seperti hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia yang dimiliki orang itu sama. Dan yang ketiga, ada keadilan. Memperoleh perlakuan adil dari negara dan pemerintahan. Yang keempat, ketatanegaraan modern. Melalui Konstitusi Madinah, Islam menggambarkan ketatanegaraan modern, di mana muatan materi Konstitusi Madinah sebagaimana layaknya konstitusi modern. Untuk pertama kalinya dalam konstitusi itu disebutkan dasar-dasar masyarakat partisipatif. Dengan demikian, Konstitusi Madinah telah mendahului konstitusi lainnya dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak di bidang politik yang merupakan prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan modern. Selanjutnya, Piagam Madinah sebagai konstitusi, yaitu menerima atau memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Yang kedua, menolak, tidak mengatur pembagian kekuasaan. Yang ketiga, yaitu hipotesis, sehingga aliran golongan tersebut dalam sarjana barat terlalu alergi terhadap penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua karena yang pertama akan mencoreng nama baik barat sebagai kiblat peradaban, yang kedua tidak mau kemajuan peradaban itu muncul. Pertemuan 12 membahas mengenai Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi atau undang-undang dasar biasanya memuat hal-hal yang pokok tentang berdirinya negara dan bagaimana tata cara pengaturan negara.
Tanpa konstitusi, suatu negara tidak dapat berjalan secara tertib dan teratur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara yang tidak didasari konstitusi biasanya mengarah pada sistem pemerintahan yang diktator atau sewenang-wenang, sehingga rakyat tertindas oleh penguasa. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga telah memiliki konstitusi yang dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat mengatur tentang distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Penting bagi sebuah negara memiliki konstitusi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sebuah negara. Untuk itu, dalam penyusunan konstitusi harus merupakan hasil dari nilai-nilai dan norma berbangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penyusunan konstitusi menjadi sebuah pekerjaan yang mendasar bagi sebuah negara untuk menentukan sistem hukumnya. Sejarah ketatanegaraan Indonesia memang penuh dengan pengalaman pasang surut sesuai dengan dinamika revolusi bangsa Indonesia. Dimulai sejak masa penjajahan Belanda, Jepang, sampai akhirnya berdiri pemerintahan sendiri. Ketatanegaraan memiliki arti sebuah sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pertemuan 13 membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat dengan UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi acuan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1945 memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya, seluruh lembaga negara harus tunduk pada Undang-Undang 1945 dan penyelenggaraan negara juga wajib harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan yang muncul tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lembaga yang memastikan peraturan perundang-undangan tidak melenceng dari UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berwenang melakukan pengujian atas undang-undang. Sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Namun amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan pasca reformasi, yakni usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, berakhir pada Mei 1998. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan pertama disahkan dalam sidang umum MPR RI pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan, yakni kemudian dikenal dengan perubahan ketiga yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2001, dan perubahan keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR RI. Pertemuan 14 mengenai pengajuan konstitusional. Yang pertama, judicial review. Judicial review atau pengajuan konstitusional merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau higher law. Institusi peradilan yang berwenang di Indonesia ialah Mahkamah Konstitusi atau MK. Judicial review bidang konstitusi adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang atau legislasi dan atau badan pemerintahan eksekutif
Judicial review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusional atau konstitusi. Judicial review dalam sistem hukum common law atau dipahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas. Sehingga dapat terlihat dari amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan kepada undang-undang dasar, yang kemudian memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan judiciary. Yang kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Dan yang ketiga yaitu pengujian undang-undang di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang, judicial review on the constitutionality of the legislation. Yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, judicial review on the legality of the regulation. Pertemuan terakhir atau pertemuan 15 membahas mengenai hak asasi manusia atau HAM. Pengertian hak asasi manusia, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan suatu yang harus diperoleh. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain, hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia secara etimologis, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut dengan human right, dan dalam bahasa Arab disebut huquq al-ihsan. Right dalam bahasa Inggris berarti hak, kebenaran, atau kanan. Dalam bahasa Arab, hak berarti lawan kebatilan, keadilan, bagian, nasib, dan sebagainya. Hak asasi manusia secara terminologi, hak asasi manusia adalah wewenang manusia yang bersifat dasar sebagai manusia untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan, atau menuntut sesuatu kebaikan yang bersifat materi maupun non-materi. Baik, mungkin cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam video tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.